Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mita Afrianif, Malisa Safitri, Muhammad Renzaki, Muhammad Alfar Rehanda, dan Siti Maharani Nasution ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eliminasi Gauss. Yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks, sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Metode ini juga merupakan salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Baiklah, saya Mita Afriani BP 17 10 94 10 17 akan melanjutkan presentasi mengenai kelebihan dan kekurangan eliminasi Gauss. Kelebihan, di mana kelebihannya yang pertama yaitu dapat menentukan apakah sistem konsisten. Yang kedua, dapat menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang variabel setiap angka. Dan yang terakhir yaitu dapat lebih mudah untuk memecahkan variabel, di mana terdapat kekurangan yaitu memiliki masalah akurasi saat pembulatan desimal. Selanjutnya, cara pengerjaan eliminasi Gauss, di mana yang pertama dengan mengubah persamaan linier ke dalam matriks argumentasi dan mengoperasikannya. Kemudian, setelah menjadi matriks esalon baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Apabila matriks A berbentuk segitiga atas, menggunakan operasi baris elementer seperti sistem persamaan dapat dilihat pada slide. Baiklah, saya Malisa Safitri, BP 17 10 94 2008 akan melanjutkan presentasi. Maka, solusi dari masalah sebelumnya itu dapat dihitung dengan teknik penyulingan mundur atau backward substitution. Dengan rumus ini, kondisi A kakak tidak sama dengan 0 itu sangat penting. Sebab, bila A kakak tidak sama dengan 0, persamaan atas itu mengerjakan pembagian dengan 0. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka sistem persamaan linear tidak mempunyai jawaban. Selanjutnya, dari pengaplikasian dari rumus tersebut, kita dapat gunakan pada persamaan linear X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, dan 3X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Dari persamaan linear tersebut, kita buatkan dalam bentuk matriks sehingga 1129 pada baris pertama, 24 min 31 pada baris kedua, dan 36 min 50 pada baris ketiga. Kemudian dari matriks tersebut untuk memperoleh penyelesaiannya, kita kalikan baris pertama dengan min 2, lalu ditambahkan ke baris kedua, dan seterusnya. Nah, solusi sistem diperoleh dengan teknik penyulihan mundur sebagai berikut. X3 nya sama dengan 3, X2 sama dengan X2 dikurang 7/2 X3 sama dengan min 17/2, sehingga diperoleh X2 nya sama dengan 2. X1 ditambah X2 ditambah 2 X3 sama dengan 9, sehingga diperoleh X1 nya sama dengan 1. Sehingga dari persamaan linear tersebut diperoleh penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Melakukan pertukaran baris untuk menghindari pivot yang bernilai 0 adalah cara pivoting yang sederhana atau simple pivoting. Masalah ini dapat juga timbul bila elemen pivot sangat dekat ke 0. Karena jika elemen pivot sangat kecil dibandingkan terhadap elemen lainnya, maka galet pembulatan dapat muncul. Baiklah, saya Siti Maharani Nasution akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu pivoting sebagian atau partial pivoting. Pada tata ancang pivoting sebagian, pivot dipilih dari semua elemen yang terdapat pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar, seperti yang dapat dilihat pada slide rumusnya. Lalu pertukarkan baris K dengan baris ke P. Misalkan setelah operasi baris pertama, diperoleh matriksnya seperti yang digambarkan pada matriks di bawah ini. Selanjutnya, untuk operasi baris kedua, carilah elemen X pada baris kedua, dimulai dari baris kedua sampai baris keempat yang nilai mutlaknya terbesar. Kemudian, tukarkan barisnya dengan baris kedua. Kemudian perhatikan bahwa teknik pivoting sebagian ini sekaligus menghindari pemilihan pivot sama dengan 0. Karena 0 tidak akan pernah menjadi elemen dengan nilai mutlak terbesar, kecuali jika seluruh elemen yang ada di kolom yang diacu adalah 0. Apabila setelah melakukan pivoting sebagian, ternyata elemen pivot yang didapat sama dengan 0, berarti sistem persamaan linear ini tidak dapat diselesaikan atau singular system. Baiklah, nama saya M. Rehan Zaki ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya yaitu pivoting lengkap atau complete pivoting. Jika di samping baris,
Kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan. Maka, tata ancang ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang digunakan pada program sederhana karena pertukaran kolom mengubah urutan suku X dan akibatnya menambah kerumitan program secara berarti. Contoh 0,0003x1 ditambah 1566x2 sama dengan 1569. 0,3454x1 dikurang 2436x2 sama dengan 1018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.